Halo semuanya, balik lagi di channel Aura Seksa bareng aku Ria. Nah, di video kali ini aku masih akan acara senang-senang setelah haul-haul kemarin. Namanya haul-haul. Nah, kita hari ini mau unboxing. Tapi unboxingnya bukan kayak benda-benda yang bisa dipakai sih, tapi kayak cuma sekali aja. Ada yang bisa 2 kali tapi nggak bisa lama-lama. Kan kemarin kita habis haul sepatu di Basic Red. Sekarang kita mau haul produk-produk buat rambut. Nah, tapi ini bukan produk kayak produk buat ada sih yang buat menguatkan rambut, tapi lebih ke produk-produk untuk mewarnai rambut sendiri di rumah. Jadi yang belum tahu, aku tuh sering banget mewarnai rambut, dan itu hampir semuanya aku warnai sendiri. Jadi aku pernah punya rambut biru, lalu kayak ombre nggak jelas gitu, kayak kuning kuning ya, kuning orange terus merah gitu, terus yang benar-benar merah, terus jenis-jenis lainnya. Nah, itu hampir semuanya aku mewarnai sendiri. Awalnya karena emang aku belum terlalu tahu, aku selalu pakai box. Jadi kayak yang kayak misalnya punyanya Garnier, box pewarna rambut, atau box bleachingnya dari, pokoknya yang box-box yang bisa dijual di toko-toko kayak kayak toko, kalau di sini tuh ada DM, ada Rossmann, kayak gitu. Apa sih, Delivery Store. Ya itulah, kayaknya aku salah deh pelawasannya, tapi ya sudahlah. Tapi kali ini aku ngebeli yang di kayak di toko-toko kayak gitu, tapi aku pesen online karena aku pengen mewarnai kali ini bener-bener yang sesuai kayak saran pewarna rambut profesional gitu. Jadi akhir-akhir ini karena aku emang seneng banget mewarnai rambut, aku nonton YouTube-nya Brad Mondo. Jadi itu kayak dia hairdresser terkenal di New York gitu. Terus dia banyak nih kayak video reaksi gitu. Misalnya reaksi bleach gagal, mereka bleaching yang gagal-gagal. Terus enaknya dia dijelasin di situ juga kenapa bisa gagal, harusnya bagaimana. Jadi dia jelasin semuanya, dan gara-gara dialah aku tahu juga kalau kita harus pakai kayak developer gitu. Terus kalau mau warnai rambut, kenapa jangan pakai pewarna box, tapi lebih ke beli aja toner, terus nanti dicampur sama developer tadi, hair developernya rambut tadi. Nah, oleh karena itu aku beli itu di, namanya adalah Wunderkopf. Ini satu karton segede ini, biar kartonnya berjalan-jalan terus. Nah, ini masih tertutup karena aku nggak sempat buka. Apa ya, jadi sejak dulu itu sebelum aku mewarnai rambutku macam-macam, mulai dari merah, coklat, terus kayak mahogoni merah-merah gitu, atau merah marun, terus biru, terus ya warna-warna lain lah kayak gitu. Aku itu punya satu warna tujuan, yaitu kalau nggak platinum blonde itu silver, tapi platinum silver kayak gitu. Nah, aku pengen coba mewarnai rambutku sendiri. Kali ini tujuan aku adalah platinum blonde. Jadi kalau misalnya nanti blonde-nya bisa yang si platinum, aku setelah berapa bulan aku akan ganti ke platinum yang silver kayak gitu. Jadi aku udah beli ini di kotak ini, jadi aku akan buka. Aku nggak tahu kemana gunting aku, jadi aku tadi mau udah menyiapkan sesuatu yang bisa bisa ngebantu aku buat buka ini boxnya. Jadi kalian juga tolong maafkan semua keberantakan yang ada di kamarku ini. Jadi ini aku buka ya. Kalian pengen tahu nggak sih tools alias alat yang aku pakai itu apa? Pemotong kuku. Tapi ya sudahlah, kita harus kreatif di saat-saat seperti ini. Kalau yang buat ini susah banget. Mungkin aku bisa langsung buka gini aja ya. Bisa. Terus aku dapat websitenya Wunderkopf itu dari googling. Jadi aku cari di Amazon brand produk-produk yang disaranin sama Brad Mondo. Kayak misalnya ada namanya buat hair developer itu
mereknya Salon Care gitu, buat yang 30% di level 30, level 20 kayak gitu kan. Tapi sayangnya yang di Amazon itu adanya cuma level 40. Nah, kata si Bradmundo level 40 buat hair developer itu adalah level yang benar-benar harus dihindari, karena itu udah yang kayak perusak banget, sayang banget buat rambutnya kayak gitu. Jadi aku bener-bener juga, karena rambutku ini udah kayak ujung-ujungnya ini kan kering gitu, sisa dari mewarnai yang kemarin. Jadi aku pengen berusaha untuk menjaga dia, biar kalau misalnya aku bleaching atau misalnya aku mewarnai lagi, biar dia nggak rusak, biar dia nggak rontok, atau biar dia nggak tercabut dari akarnya. Nah, kita buka. Jadi packagingnya itu aman banget, selain ada bubble-nya kayak gini, dia itu juga ada kayak tempat-tempat udara gini, apa sih, balon-balon plastik-plastik udara gini, jadi biar dia nggak kayak kebentur-kebentur waktu dalam pengiriman. Nah, aku taruh di bawah ya. Jadi yang pertama itu adalah tukangnya, dia tuh bagus banget. Jadi untuk dari toko online si Wunderkopf ini aku bener puas, kalau dia itu ngirimnya cepet. Aku itu beli misalnya ya, aku lupa belinya hari apa ya, pokoknya pengirimannya itu cuma 2 hari dan dia dikirim dari Hamburg, itu dari Jerman bagian atas gitu. Sementara aku di Munich alias München, itu Jerman paling bawah alias Jerman barat gitu. Nah, ini adalah semua yang aku beli adalah mereknya Schwarzkopf yang blonde nih. Jadi ini adalah kayak apa ya, kayak bleaching powder, kayak bubuk bleachingnya. Ini tuh aku sebelum memilih brandnya macam-macam, aku ngeliat banget banyak reviewnya di, entah itu di YouTube, entah itu di Google, jadi biar tahu kayak apa. Karena kebanyakan kalau misalnya aku beli box yang bleaching itu, dia itu bau banget, dan baunya itu bikin antara sakit hidung, sakit mata, akhirnya pusing karena itu benar-benar bau keras. Nah, si Blonde Me ini katanya ya, jangan percaya sama katanya, tapi karena aku ngelihat review, ngumpulin semuanya, jadi kayak mayoritas itu bilang bahwa ini baunya enak banget. Dan di sini ada tulisannya juga dust free powder, jadi itu kayak dia itu bebas apa ya, dust itu debu bukan sih, pokoknya ya itulah. Dan ini kata mereka ini baunya enak banget, si Blonde Me yang level 9. Nah, untuk levelnya sendiri, karena aku akhirnya udah memilih ya, menentukan untuk mereknya seri apa juga, itu aku dapat yang Blonde Me ini. Aku akhirnya masuk ke YouTube mereka, yang YouTube officialnya mereka yang Schwarzkopf. Itu juga ada kayak tutorial buat bleaching sendiri di rumah dengan menggunakan produk-produk mereka. Nah, untuk misalnya mereka itu ada video dari rambut hitam ke platinum blonde gitu. Mereka pakai yang level 9. Jadi akhirnya aku ikut juga, ini level 9. Blonde Me yang level 9 kayak gitu. Terus buat developernya itu aku ambil yang 20%, yang kadarnya 20%. Ini jadi dia masih, semuanya itu masih ada bubble-nya. Kalau misalnya di Indonesia biasanya bubble itu beli ekstra kan, kalau di sini enggak, itu udah termasuk, bahkan kantong-kantong udaranya itu udah termasuk. Karena aku beli banyak, jadi waktu itu nggak ada biaya pengiriman kayak gitu. Nah, ini adalah developernya, yang aku beli yang 20%, yang 6% alias 20 volume, bukan persen ya, volume, yang 20 volume, kita sebutnya itu volume. Kenapa kalau di Bradmundo itu dia saranin kalau yang 30 itu yang paling aman, yang paling dia sering gunakan juga. Tapi aku mikir apa ya, takutnya nanti kena rambut aku ini terlalu keras, terus rontok, terus kayak apa sih, kecabut, rusak gitu. Kalau misalnya kalian bleaching itu, kalau salah itu bisa bener-bener kayak rambutnya itu tiba-tiba jatuh aja, kalian sisirin gini, tiba-tiba nanti segumpal gini rambutnya di sini. Jadi aku bener-bener nggak mau itu, karena ini dari zaman kuliah sampai sekarang ini rambutku ini udah kelihatannya tebel ya, tapi aslinya dia berkurang banyak banget
banget. Jadi ini udah tipis dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi ini bener-bener aku ngerasa kayak rambut ini harus aku lindungi, tapi ya gimana, aku mau warna-warna. Jadi buat kalian yang misalnya rambutnya itu masih virgin, jangan diwarnai, saranku. Sekali kalian mau warnainya dan itu kelihatan oh bagus, ini kalian akan kecanduan. Ini tuh udah kayak candu yang aku udah tahu ini bakal merusak rambut aku, tapi tetap aku lakukan karena itu udah candu kayak itu. Nah ini adalah 1 liter, jadi dia ini 1 liter 1000 ml gitu. Kenapa aku beli 2? Karena aku mau pakai aku butuh si developer ini juga untuk tonernya, alias ketika aku mau warnai. Sementara yang ini tadi 450 gram ya. Untuk kalau misalnya mau warnai, nanti untuk perbandingannya akan aku kasih lihat ke kalian seperti apa waktu aku nanti ngebleaching sendiri. Jadi aku akhirnya beli 2 karena takut kalau misalnya aku beli 1 aja, takut dia apa sih namanya, takut dianya nggak cukup. Jadi daripada aku udah di tengah-tengah proses mau warnai terus ternyata nggak cukup, itu benar-benar jelek banget. Nah jadi aku beli 2. Untuk harganya nanti aku akan kasih tahu kalian ya, mulai dari yang ini berapa, nanti harganya aku taruh di sini. Lalu ke ini yang bubuk bleachingnya ya, nanti aku harganya taruh juga yang tadi di sebelah sini. Lalu ini untuk developernya yang volume 20 aka yang 6%, itu nanti juga aku taruh di sini. Kita pinggirkan dulu. Lalu aku beli masih dari Blonde Me-nya Schwarzkopf ya. Ini adalah Keratin Restore Bonding Mask. Jadi ini adalah maskernya. Jadi ini bakal aku campur ketika aku mewarnai rambut pakai tonernya. Jadi di step by stepnya dari YouTube officialnya mereka itu disarankan juga pakai ini, dicampur pakai ini biar nggak terlalu rusak rambutnya. Tapi kalau misalnya kalian takut warnanya itu nggak jadi, nggak perlu dicampur ini, tapi nanti dipakai ketika sudah selesai pewarnaan dan semuanya untuk perawatan rambut, karena ini adalah si maskernya tuh. Untuk harganya si bonding si maskernya ini aku taruh di sebelah dia juga. Ini masih ya dari Schwarzkopf. Udah. Terus kita masuk ke tonernya. Jadi karena aku pengen platinum blonde ya, tapi nanti kalau misalnya jatuhnya warnanya ternyata ke platinum silver sih ya nggak apa-apa, kayak untung-untungan aja, yang penting di gradasi warna-warna inilah. Ini aku beli toningnya yang 2. Ini adalah warna ice harusnya, oh iya ini yang ice. Jadi aku beli ini tetap ya dari Schwarzkopf yang seri Blonde Me. Ini yang ice. Jadi bisa kalian lihat warnanya ini ada di sini yang ice. Terus yang ini adalah blue steel. Kalau dalam bahasa Jerman ini ya steel blue. Harusnya blue steel bukan sih? Ya udahlah itu. Jadi kayak gini. Kenapa aku beli yang ice ini 2? Jadi itu disarankan kalau misalnya untuk warna yang aku tuju itu yang ice-nya 2, terus yang steel blue-nya 1 kayak gitu. Jadi itu nanti dicampur, terus nanti dicampur juga sama si developer. Untuk harganya berapa? Aku cantumin juga di sini. Nah, kita taruh di sini. Lalu selanjutnya untuk mendukung juga aku beli kayak mangkoknya kayak gini. Jadi ini cuma yang kalau nggak salah waktu itu 200 ml. Jadi dia kecil-kecil gini. Sebenarnya pengen yang gede tapi nggak ada waktu itu, habis. Akhirnya aku beli 2 aja. Dan yang terakhir adalah kayak untuk harganya yang ini nanti aku cantumin juga seperti biasa di sebelah. Dan ini adalah sisir-sisirnya buat mengaplikasikan. Ini masing-masing kayaknya harganya beda. Untuk yang ini aku taruh di sebelahnya juga, yang ini juga di sebelahnya, terus yang ini juga. Kenapa beda-beda? Jadi karena aku mau bikin apa ya, untuk waktu nanti bikin sesinya kayak gitu di belah-belah itu, jadi biar dia kayak mencari yang tepat yang mana gitu, karena waktu itu harganya lagi murah
waktu ada diskon, jadi mending aku beli 3. Jadi misalnya nanti kalau dicoba waktu pertama waktu aplikasinya ternyata kok kurang gitu, aku bisa coba yang lain. Jadi ini ada yang ada sisirnya, terus ini berasnya di sini, kelihatan nggak sih berasnya di sini, terus ada sisirnya. Yang ini agak tebel dan gede kayak ini, terus yang ini kecil. Jadi emang gede-gede, warnanya ukurannya beda-beda ya. Udah itu aja. Nah, aku bakal kasih lihat ke kalian juga ketika aku nanti proses mewarnai kayak gimana, terus jadinya kayak gimana. Semoga semuanya sesuai rencana dan aku bisa mendapatkan entah itu platinum blonde atau entah itu platinum silver kayak gitu. Semoga. Nah, untuk video unboxing dari produk-produk Wondercoff-nya berakhir sampai di sini. Dan untuk keseluruhannya aku puas banget belanja di Wondercoff. Jadi buat kalian yang misalnya ada di Jerman atau di Eropa, kalian bisa bisa diklik, nanti aku cantumkan di sini wondercoff.de gitu. Terus nanti kalian bisa pilih produk-produk untuk urusan rambut, ada juga kayak skincare macam-macamnya di sana. Dan ini bukan di endorse ya, ini tuh masih YouTube kecil-kecilan karena buat dokumentasi aja. Jadi emang reviewnya sesuai dengan yang ada di pikiran aku. Jadi semuanya ini emang sesuai pilihan gitu. Dan ini semua serinya Schwarzkopf yang blonde. Semoga aku bisa jadi blonde. Bukan blondenya sih, tapi lebih ke kayak abu-abu putih silver gitu. Semoga waktu aku bleaching gak muncul warna kuningnya, atau seenggaknya bisa bagus lah. Aku berdoa banget, tapi aku nggak akan bleaching sekarang karena ini udah malam juga. Kalian pasti bisa sadar dari suaraku. Nah, jadi mari kita akhiri bener-bener yang mengakhirinya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di klik subscribe, di like, di komen, di share juga. Dan juga nyalakan tombol loncengnya. Jadi kalau misalnya aku ada video baru, kalian langsung muncul notifikasinya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga di video selanjutnya aku udah berubah warna rambut. Dan sehat selalu semuanya. Bye-bye.